Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang ke kudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang ke kudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Kami rasakan hadirat-Mu, kami rasakan Engkau hadir. Terima kasih. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam sermon. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi yang indah ini. Kami boleh ada semua karena Tuhan. Sebelum kami membaca merenungkan firman-Mu, urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dari Matius 15 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-20. Berbunyi demikian, hai orang-orang munafik, benarlah nabuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran mereka ajarkan ialah perintah manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi? Jawab Yesus, setiap tanaman yang ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu, mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Lalu Petrus berkata kepadanya, jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami. Jawab Yesus, kamu pun masih belum dapat memahaminya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang ke jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, pencabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makanan yang dengan tangan tidak dibasuh dengan menajiskan orang. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan yang menjadi perenungan kita ayatnya yang ke-8. Saya ulangi ayat yang ke-8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku.
Firman Tuhan hari ini saya beri judul lidah dan hati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup kekristenan adalah hidup karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Banyak orang berpikir bahwa mereka bisa melakukan dan mendapatkan segala sesuatu karena kemampuannya dan kekuatan dirinya sendiri. Padahal segala yang kita peroleh adalah berkat dan anugerah kasih Tuhan. Namun bukan berarti hidup kekristenan kita pasrah saja. Dalam artian segala yang sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Karena kekristenan tidak mengenal takdir dan nasib. Kita percaya bahwa Tuhan menentukan kehidupan saya dan saudara. Namun ada hal-hal yang penting yang harus kita lakukan yang dapat menentukan kehidupan saya dan saudara. Apakah kehidupan saya dan saudara ini bisa menjadi berkat bagi setiap orang? Yang menjadi pertanyaan bagi kita, bagian apa saja dalam hidup ini yang dapat menentukan hidup kita? Dalam hidup ini ada dua hal, yaitu hati dan lidah, sangatlah menentukan kehidupan kekristenan saya dan saudara. Mengapa? Karena sikap dan perbuatan kita ditentukan dari bersih atau tidaknya hati kita, begitupun juga dengan lidah kita. Bila hati kita penuh dengan kejahatan, maka perkataan-perkataan yang jahat akan keluar dari mulut kita. Alkitab berkata, bukan yang masuk ke dalam mulut orang yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Dan Alkitab juga berkata bahwa agar kita selalu menjaga hati. Selain itu Alkitab juga mengingatkan dan kepada kita bahwa hidup kita dikuasai oleh lidah. Ini berarti bahwa ada kuasa dalam setiap perkataan kita. Kita harus menyadari, saudara, bahwa di dalam perkataan kita itu ada kuasa. Kalau kita selalu memperkatakan yang negatif, akan terjadi sesuai dengan apa yang kita katakan. Tetapi kalau kita selalu perkatakan dengan hal-hal yang positif, pasti terjadi sesuai dengan apa yang kita perkatakan. Karena itu, mari kita selalu memperhatikan hal-hal yang baik dan menghindari perkataan-perkataan negatif. Menyadari pentingnya lidah, menyadari bahwa lidah dan hati sangatlah penting dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Maka ada beberapa hal yang kita harus perhatikan. Yang pertama, lidah dan hati harus dijaga. Di dalam Amsal 4 ayatnya yang ke-23, firman Tuhan berbunyi demikian, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-10, firman Tuhan juga berbunyi demikian, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu yang pertama, bahwa kita selalu menjaga ucapan-ucapan kita yang keluar dari mulut kita. Yang kedua, lidah dan hati harus dilatih. Orang yang selalu melakukan hal-hal yang buruk dalam hidupnya, lama-kelamaan itu menjadi kebiasaan yang sulit ditinggalkan. Karena itu, milikilah lidah dan hati yang selalu mempermuliakan nama Tuhan, yang selalu memperkatakan yang benar. Kita harus melatih dengan ucapan-ucapan dan melakukan hal-hal yang positif. Dengan demikian, lidah dan hati kita hanya dipakai untuk selalu menyenangkan hati Tuhan dan sesama kita. Yang ketiga, lidah dan hati haruslah selaras dengan firman Tuhan. Ketika hal ini kita lakukan, niscaya hanya perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan berkat yang kita akan tampilkan dimanapun kita berada. Yang keempat, lidah dan hati kita harus pakai untuk memuaskan pekerjaan Tuhan. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan saya dan saudara, yaitu selalu memberitakan kebenaran firman Tuhan.
bagi orang yang belum percaya kepada Tuhan. Di dalam Matius 28 ayatnya yang ke-19 firman Tuhan berbunyi demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dengan demikian setiap orang yang percaya biarlah kita menjaga dan melatih hati dan lidah kita untuk selalu menjadi berkat, sehingga kita bukan hanya berkenan kepada Tuhan, namun juga berkenan kepada sesama kita, menjadi berkat bagi semua orang. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan pada pagi hari ini, yang mengajarkan kepada kami Tuhan untuk selalu menjaga lidah dan hati kami, supaya kami sungguh-sungguh Tuhan menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap pendengar yang mendengarkan renungan singkat pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu akan memateraikan dalam setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin buat firman Tuhan.